Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tangguh, salam juara SMK Negeri 1 Pejawaran. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pejawaran yang saya cintai dan yang saya banggakan. Walaupun dalam materi ini kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kalian semuanya bisa mengenali diri saya. Bisa lihat di layar, saya Asyafuddin, guru SMK Negeri 1 Pejawaran. Foto saya bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Lihat foto saya termasuk guru yang paling ganteng di SMK Negeri 1 Pejawaran. Untuk siswi-siswi cewek, jangan sampai jatuh hati kepada saya, khusus istri saya yang jatuh hati kepada saya. Anak-anakku semua, tanpa panjang lebar, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Menurut beberapa ahli, belajar efektif bisa disebut dengan belajar yang berkesan dan ampuh. Ingat, belajar efektif bisa disebut dengan belajar yang berkesan dan ampuh untuk memahami segala sesuatu yang menjadi tujuan belajar. Berkesan dan ampuh. Kemudian belajar efektif itu sangat dibutuhkan bagi pelajar, bagi siswa untuk bisa meraih pemahaman materi yang diberikan oleh guru, sehingga diharapkan dapat menghasilkan nilai yang tinggi, nilai yang maksimal. Nah, itulah tentang belajar efektif. Ingat, sekali lagi, belajar efektif itu adalah belajar yang berkesan dan ampuh, juga efisien. Artinya apa? Ketika kalian belajar, maka kalian bisa memahami segala sesuatu yang menjadi tujuan kalian belajar. Untuk dapat meraih belajar yang efektif, ada langkah-langkah yang harus kalian tempuh. Ada 7 langkah yang akan kita bahas pada kali ini. Menurut beberapa ahli dan beberapa sumber yang diambil dari internet, dari koran sebagainya, ada 7 langkah. Langkah pertama, sebelum kalian belajar, tetapkan tujuan, tetapkan niat kalian. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti diawali dengan menetapkan tujuan atau diawali dengan niat. Kita tetapkan niat dulu yang baik sebelum belajar. Dan ingatlah bahwa belajar atau mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim. Sehingga jernihkan dulu niat kita sebelum mulai belajar. Jangan kita berangan-angan dulu, niat yang lain kita buang dulu. Kita tetapkan tujuan kita, niat kita. Kita belajar untuk apa? Kita belajar itu mau apa? Tetapkan tujuan kita, niat kita dulu. Dalam hati kita niatkan, kita laksanakan, kita persiapkan untuk belajar. Langkah yang kedua yang harus kita perhatikan, rapikan meja. Rapikan ruang belajarmu. Ruang dan meja belajar yang rapi akan membuat kita nyaman dalam melaksanakan belajar. Kita akan bersemangat dalam melaksanakan belajar. Tetapi jika ruang dan meja belajar dalam keadaan berantakan atau tidak rapi, maka kita akan menjadi malas dalam belajar. Jangankan untuk belajar, untuk santai pun, jika ruangan tidak rapi, maka kita tidak akan nyaman berada di ruangan itu. Ingat, ruangan, tempat itu menentukan keberhasilan. Jika ruangan kita rapi, jika ruangan kita tertata, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita akan merasa nyaman. Berbeda jika kalian itu belajar, jika kalian itu bekerja, jika kalian itu melaksanakan sesuatu pada ruang yang berantakan, itu tidak akan bisa maksimal. Karena kita akan merasa risih, kita akan merasa terganggu. Tapi jika meja kita, ruang kita rapi,
maka belajar kita akan menjadi nyaman. Dan inilah salah satu tujuannya. Ketika kita nyaman, maka belajar kita akan menjadi lebih efektif, belajar kita akan lebih mengena, belajar kita akan lebih ampuh. Selanjutnya, fokus. Ini sangat penting. Fokus, ya, fokus. Fokuskan pikiran kita dalam belajar. Tinggalkan semua beban, tinggalkan semua kenangan, tinggalkan dulu angan-angan, tinggalkan dulu janji. Fokus pada satu tujuan untuk belajar. Ingat, dalam melaksanakan sesuatu, kalau kita ingin meraih sesuatu, maka fokuskan dalam satu titik. Jangan kita bercabang. Ketika kita bercabang tidak fokus, maka belajar kita tidak akan mengena. Kita tidak akan bisa belajar dengan nyaman, kita tidak akan bisa belajar dengan fokus. Fokuskan dulu satu titik. Kita belajar apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita pelajari. Ingat, walaupun kalian belajar di sekolah banyak sekali materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi ketika kamu belajar, kamu fokuskan dulu satu titik, kamu fokuskan dulu satu materi yang belum kalian pahami dengan baik. Itu yang utama. Fokus satu dulu, satu sudah kamu paham, baru kamu menginjak materi yang lain, sehingga nanti belajar akan lebih efektif. Tidak serta-merta, walaupun ada istilah kita belajar satu titik tapi bisa menempuh yang lainnya, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Dulu ada istilah sambil berenang minum air, sambil berenang minum susu. Itu sudah bukan zamannya lagi. Sekarang zamannya berenang langsung kelelep. Artinya apa? Ketika kita fokus satu titik, maka tujuan kita akan bisa tercapai. Karena apa? Langkah kita, pikiran kita dengan satu titik itu menjadi tujuan kita. Selanjutnya, temukan gayamu. Temukan gaya belajarmu. Semua orang, semua siswa punya gaya sendiri-sendiri. Kenyamanan dalam belajar seseorang akan dipengaruhi oleh gayanya sendiri-sendiri. Kenyamanan dalam belajar seseorang akan dipengaruhi oleh gayanya sendiri-sendiri. Sehingga temukan gayamu dalam belajar. Temukan gayamu dalam belajar. Hanya dengan gayamu lah belajar akan menjadi nyaman dan belajar akan lebih efektif. Ingat, temukan your style, gayamu. Gaya lu, gaya gue beda. Gaya gue punya gue. Gaya gue nyaman buat gue, gaya lu hanya nyaman buat lu. Artinya apa? Temukan gaya belajarmu, jangan ikut-ikutan gaya belajar orang lain. Belum tentu gaya belajar orang lain itu sama dengan gayamu. Kamu akan menjadi nyaman itu sesuai dengan gayamu, bukan ikut-ikutan orang lain. Dengan kamu temukan gayamu belajar, bebas gayamu akan seperti apa. Yang penting ketika kamu akan menjadi nyaman dalam belajar, maka belajar kita akan lebih efektif. Ingat, itu harus kamu perhatikan. Temukan your style. Selanjutnya, pahami, bukan menghafal. Ingat, kita tidak lagi pada masa menghafal. Kita sudah mulai memahami, sehingga belajar dengan cara menghafal mulai kita tinggalkan. Menghafal bisa lupa, tapi jika kita paham maka akan tetap tersimpan dalam memori otak kita. Ingat, semakin banyak menghafal maka akan semakin banyak lupa. Hafal hanya hafalan saja, kamu tidak paham, karena ilmu sekarang bukan lagi untuk dihafal, tapi kamu harus pahami. Ya, kita bisa tahu, kita hafal wajah orang, kita hafal tentang suatu materi, tapi kita tidak paham orang. Artinya apa? Menghafal hanya luarnya saja, sedangkan pahami sudah sampai ke dalam.
Ya, kita hafal wajah orang tapi kita tidak paham tentang sikap dia. Yang utama sekarang tidak cuma hafal tapi harus pahami. Ketika kita paham suatu materi, ketika kita paham satu materi, satu pelajaran, maka materi itu akan tetap tersimpan dalam memori otak kita. Tapi kalau kita hanya menghafal, saya yakin dengan berjalannya waktu maka hafalan akan tetap hilang. Tapi kita paham, walaupun nanti kita tidak bisa melafalkan sesuai dengan yang aslinya, tapi kita akan paham, kita tahu persis. Oh, ternyata cara kerja engine seperti ini toh. Oh, ternyata cara kerja bagaimana kita memasarkannya harus yang bagus-bagus itu seperti ini loh. Bukan kita menghafal ilmu-ilmunya tapi kita pahami materi itu, ya, sehingga belajar akan lebih efektif. Kalau kita hanya menghafal saja percuma, kita hanya tahu luarnya tapi kita tidak tahu isinya. Pahami materi itu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keenam, pantang menyerah. Belajar sama halnya dalam berjuang. Maka pantang menyerah adalah kuncinya. Dan ingat juga bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Orang yang pernah gagal akan menjadi lebih mudah dalam berhasil karena dia sudah tahu langkah mana yang harus dia lalui untuk mencapai keberhasilan. Dengan pantang menyerah, maka belajar akan menjadi lebih bermakna dan menjadi suatu kebutuhan. Pantang menyerah, belajar terus belajar. Saya kurang sekali paham tentang materi ini. Saya itu nggak bisa untuk menyelesaikan materi ini. Terus kerjakan, terus berlatih, pantang menyerah. Ketika ada yang tidak tahu, ada yang perlu ditanyakan, tanyakan ke guru kamu. Gak usah takut, gak usah malu. Ketika ada pertanyaan dari gurunya, dari murid ke gurunya, maka guru akan merasa senang. Karena apa? Si murid, siswa itu benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin bisa. Sehingga dalam belajar ini juga kamu harus mengenal pantang menyerah. Jangan mudah untuk menyerah. Waduh, ini materinya susah, matematika susah lah, gak usah belajar. Apa adanya lah, yang penting saya mengikuti materi ini. Waduh, materinya materi matematika susah. Waduh, kimia susah. Waduh, kelistrikan kendaraan ringan itu materinya susah. Kita menyerah. Jangan, pantang menyerah. Semakin kalian pantang menyerah, semakin kalian terus maju terus, maka ketika kamu meraihnya akan sangat-sangat bermakna. Ya, suatu kebanggaan tersendiri. Dengan pantang menyerah kita akan mencapai suatu tujuan kita. Selanjutnya, jangan memaksakan diri. Sekali lagi, jangan memaksakan diri. Yang terakhir, jangan memaksakan diri. Hindari belajar dengan sistem wayangan atau kebut dalam satu malam. Daya tahan tubuh kita ada batasnya. Jika kita memaksakan diri, maka belajar akan sia-sia. Otak yang sudah jenuh tidak akan menerima lagi memori untuk disimpan. Tidak akan fokus dan hanya membuang-buang waktu. Jadi belajarlah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Saatnya istirahat, ya kita harus istirahat. Saatnya belajar, ya kita harus belajar. Atur waktu. Ya, atur waktu. Ketika dari awal kita sudah tetapkan tujuan kita sudah rapikan ruangan kita, meja kita fokus dalam satu titik, kita temukan gaya kita sendiri, kita pahami bukan menghafal, kemudian terus pantang menyerah, tapi pada intinya jangan memaksakan diri. Belajar sedikit demi sedikit, kita
pelajari sesuatu yang belum kita pahami, kita pelajari sesuatu yang belum mengena, kita tanyakan ke Bapak Ibu guru kita tanyakan ke orang-orang yang sudah tahu, mungkin kakak kelas, mungkin kakak-kakak kita. Ya, sedikit demi sedikit, tapi jangan memaksakan diri. Ini yang akan menjadi fatal, karena sudah kebiasaan bagi para siswa, para peserta didik, pelajar, besok mau ulangan, besok mau ujian, belajarnya semalam belajar. Ingat, kamu belajar malam, kebut 1 malam, belajar dari jam 9 sampai jam 3 pagi misalkan, tidur cuma 2 jam, 3 jam, jam 6 kamu sudah bangun lagi. Paginya tubuh kita akan menjadi loyo, lemas. Jadi apa? Ketika kita mengerjakan soal, maka kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena ngantuk. Kita sudah capek, sudah lelah duluan. Sehingga jangan memaksakan diri. Hindari belajar dengan semayangan atau kebut dalam 1 malam. Ingat, sedikit demi sedikit. Waktunya istirahat, harus istirahat. Besok mau ulangan, sudah kita belajar secukupnya. Jam 8 sampai jam 10 atau jam 11, habis itu kamu istirahat. Bangun pagi-pagi, badan kita segar, kita sudah siap untuk mengerjakan ujian, kita sudah siap untuk mengerjakan ulangan harian, kita sudah siap untuk menerima materi dari Bapak Ibu guru. Oke? Ini yang terakhir, jangan memaksakan diri. Ya, coba kalian camkan itu. Tadi ada langkah-langkah, 7 langkah itu agar kita bisa belajar secara efektif. Pada intinya, dalam melaksanakan agar kita mendapatkan belajar yang efektif, maka ada 7 langkah itu yang harus kamu tempuh. Ya, karena apa? Jangan sampai sebagai pelajar kita belajar hanya yang penting belajar saja, tapi belajar itu harus benar-benar yang mengena. Belajar itu harus benar-benar yang bisa ampuh. Jangan sampai kalian membuang waktu kalian, membuang usia kalian dengan sia-sia tanpa belajar. Itulah 7 langkah agar kita belajar secara efektif. Ingat dan selalu ingat, pandemi COVID-19 masih merajalela, maka apa yang harus kita lakukan? 1. Jaga kesehatan. 2. Gunakan masker jika bepergian. 3. Rajin cuci tangan. Pakai sabun kalau bisa dengan air yang mengalir. 4. Hindari kerumunan. Lebih baik kalau tanpa ada keharusan kita berkerumun, maka hindari kerumunan. Ya. Yang kelima, istirahat yang cukup. Jangan suka begadang, jangan banyak main. Istirahat yang cukup supaya tubuh kita tetap fresh. Jangan terlalu panik dan stres. Ya, jangan terlalu panik dan stres. Hindari berita-berita yang menjadikan kita panik, hindari berita-berita yang membuat kita stres. Cari berita yang menyenangkan, cari berita yang membuat hati kita gembira, cari berita-berita yang bisa kita tertawa, sehingga imun kita akan naik dan kita akan menjadi kebal. Nomor 7, selalu berdoa. Karena kesehatan kita, umur kita itu hanya Tuhan yang menentukan. Semua penyakit datangnya dari Tuhan, maka obatnya juga dari Tuhan. Sehingga kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan, agar kita selalu terhindar dari malapahaya. Dan bagi kita yang umat muslim, jangan sekali-kali kita tinggalkan
sholat. Demikian paparan kali ini tentang belajar efektif. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pejawaran yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya bagi kalian semuanya. Walaupun kita masih dengan sistem daring pandemi ini, maka kita selalu berdoa semoga dengan waktu yang dekat kita bisa bertemu di sekolah, kita bisa belajar bareng secara tatap muka, sehingga akan tetap terjalin kekeluargaan kita akan menjadi nyaman dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, semoga sukses buat kalian semuanya. Salam juara SMK Negeri 1 Pejawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.